Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Febrila, NPM 196910566. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari proposal yang sudah saya buat, yang dimana judul proposal saya yaitu pengaruh alat peraga IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 001 Tuapaya. Baiklah, pada tahap latar belakang, di sini saya sudah membuat di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu secara aktif mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya. Nah, kemudian pada latar belakang ini terdapat adanya pengertian dari ilmu pengetahuan IPA, yang dimana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam semesta. Nah, di sini IPA menurut Ahmad Susanto dalam Damanik tahun 2021, IPA merupakan usaha manusia dalam memahami ilmu alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, jadi latar belakang pada proposal saya ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada di SDN 001 Tuapaya kelas 5, guru wali kelas 5 ini terlihat bahwa mata pelajaran IPA masih merupakan pelajaran yang dianggap membosankan dan sering menimbulkan masalah dalam belajar. Hal ini saya tertarik mengambil judul yaitu pengaruh alat peraga IPA terhadap hasil belajar kelas 5 SD di SDN 001 Tuapaya. Nah, yang pada saat ini kondisi ini mengakibatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam yang kurang optimal. Nah, jadi di sini saya tertarik mengambil judul ini. Baiklah, ini tentang latar belakang saya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, di sini pada identifikasi masalah saya membuat sudah saya paparkan bahwa kurang tepatnya mode pembelajaran yang berbantu alat peraga yang diterapkan pada guru kelas. Yang kedua, kurangnya minat siswa terhadap pelajaran ilmu pengetahuan alam sehingga siswa kurang memperhatikan pelajaran. Yang ketiga, yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun batasan masalahnya pada judul proposal saya ini yaitu proposal saya membuat batasan masalah agar masalah tidak terlalu luas dan tidak terlalu menyimpang dari sasaran serta lebih terarah tujuan dan tercapainya dengan baik. Nah, dalam masalah penelitian ini memberikan batasan masalah demi tercapainya tujuan penelitian. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hanya membahas tentang pengaruh alat peraga IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD di SDN 001 Tuapaya. Adapun rumusan masalah yang saya buat dalam proposal saya ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang ada di proposal judul tersebut, rumusan masalah yang dapat saya buat yaitu apakah terdapat pengaruh dari alat peraga IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 001 Tuapaya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini saya membahas tujuan penelitian proposal saya yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan di proposal di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih alat pengguna atau pengaruh dari pelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa di SDN 001 Tuapaya ini. Nah, di sini saya harus mengetahui bagaimana sih pengaruh dari tujuan penelitian tersebut, yaitu untuk kita mengetahui bagaimana penerapan atau bagaimana bentuk dari alat peraga IPA tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian proposal saya, yaitu terdapat secara teoritis dan secara praktis. Nah, secara teoritis yaitu hasil penelitian ini menambah pengetahuan di dalam dunia pendidikan.
Kemudian secara praktis yaitu ada bagi peneliti, bagi guru, bagi siswa, dan bagi kepala sekolah. Nah, selanjutnya yaitu di dalam secara praktis manfaat proposal ini yaitu bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai pedoman yang akan dijadikan rujukan dalam sebuah pendidikan. Kemudian bagi guru yaitu dapat menjadi sebuah pengalaman langsung bagi pembelajaran IPA media atau berbentuk alat peraga. Terus bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dijadikan masukan informasi tentang mode pembelajaran IPA berbentuk alat peraga yang dianggap belajar siswa yang kedepannya akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan, yaitu yang terakhir yaitu ada bagi siswa, yang dimana bagi siswa ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman konsep pengetahuannya sebagai peserta didik dalam mata pelajaran IPA. Baiklah, selanjutnya yaitu tinjauan teori. Nah, tinjauan teori ini saya terdapat yang pertama yaitu pengertian tentang ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, pengertian dari alat peraga. Dan yang ketiga, pengertian dari hasil belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian tentang ilmu pengetahuan alam pada bagian tinjauan teori proposal saya. Menurut ASI dalam Wahyu DKK tahun 2017 mengemukakan bahwa ada 3 yang terlibat yaitu ilmu, pengetahuan, dan alam. Banyak sekali pengetahuan yang dimiliki manusia, sehingga pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia dalam hidupnya tentang kehidupan yang dimiliki manusia. Pengetahuan ilmu ini adalah pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang dapat diperoleh secara ilmiah, artinya diperoleh dengan metode ilmiah. Dan 2 sifat utama ilmiah adalah rasional, artinya masuk akal, logis, atau dapat diterima. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan IPA adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang fenomena yang berhubungan dengan benda alam dan gejala alam yang tersusun secara teratur. Selanjutnya terdapat tujuan dari pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya ada alat peraga. Pengertian alat peraga menurut Ali dalam Rostina Sundayana tahun 2018, alat peraga adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan pesan merangsang pikiran dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Alat peraga ini tersendiri menurut Azhar Arsyad tahun 2018 yaitu juga merupakan segala sesuatu yang diperoleh untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mendorong proses belajar. Jadi, berdasarkan penjelasan pendapat menurut para ahli di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa pengertian alat peraga ini adalah alat-alat yang digunakan membantu guru untuk memperagakan materi pelajarannya dan membantu peserta didik dalam proses belajarnya. Kemudian dalam pemilihan alat peraga tentunya sangat penting diterapkan di sekolah dasar. Nah, di sini menurut para ahli, menurut Imas Kurniasi dan Berlin tahun 2017, dalam pemilihan alat peraga terdapat kriteria perlu diperhatikan, diantaranya adalah ada kesesuaian alat pelajaran yang dipilih dengan materi pembelajaran, pengajaran, atau jenis kegunaan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya. Yang ketiga, terjaminnya keamanan dan penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dana. Selanjutnya ada fungsi alat peraga. Nah, fungsi alat peraga menurut Sudjana dalam Mustika DKK 2020 bahwa mengemukakan bahwa penggunaan alat peraga bukan merupakan fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri sehingga sebagai alat bantu mewujudkan situasi belajar yang efektif. Selanjutnya yaitu pengertian dari hasil belajar. Nah, pengertian dari hasil belajar menurut Prijono Agus dalam Kleruk DKK 2020, hasil belajar adalah pola-pola peraturan atau nilai-nilai yang dimana merupakan sikap-sikap, apresiasi
dan keterampilan. Nah, di sini secara sederhana yang dimaksud dengan hasil belajar ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh setelah ia menerima dan mempelajari materi pelajarannya. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah hasil belajar itu telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, dapat kita ketahui melalui penilaian hasil belajar. Kemudian dari penjelasan di atas, maka dapat saya simpulkan dari judul proposal saya, yaitu bahwa hasil belajar ini adalah cerminan keberhasilan atau hasil yang dicapai peserta didik di kelas, baik dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu saya membahas tentang penelitian relevan. Nah, di dalam proposal saya, penelitian relevan ini merupakan suatu kajian teori yang perlu didukung dengan penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan ini berdasarkan kajian teori pertama menurut Dias Aprilia dengan judul skripsi pengaruh penggunaan alat peraga terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD di SDN 001 Tuapaya ini, yaitu bahwa penggunaan alat peraga IPA ini menerapkan alat peraga berbantu dengan lembar kerja dan meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat peraga berbantu KIT pada materi ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan penggunaan alat peraga, yang dimana Nita Hadayati SPD dengan judul skripsi pengaruh penggunaan alat peraga IPA terhadap hasil belajar, tema pahlawanku, pokok bahasan sifat-sifat cahaya siswa kelas 5 SDN Randangu 01 Lumajang tahun pelajaran 2014 sampai 2015 menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dalam pembelajaran IPA berbantu alat peraga dan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan proses pembelajaran pokok berbahasan sifat-sifat cahaya. Nah, sedangkan penelitian ini penulis menggunakan alat peraga berbantu media pemanfaatan alam sekitar metamorfosis di kelas 4. Kelas selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini menyatakan menurut Sugiono bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang pertama itu ada berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka hipotesisnya adalah HO atau adanya pengaruh alat peraga IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 011 Tuapaya. Yang kedua, H1 yaitu tidak adanya pengaruh alat peraga IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 5 Sekolah Dasar 001 Tuapaya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini pada proposal saya yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 5 SDN 001 Tuapaya. Tuapaya masih rendah. Perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah diberi perlakuan ini, peneliti memberikan post-test untuk mengetahui hasil belajar ilmu pengetahuan alam. Penggunaan alat peraga pemanfaatan lingkungan sekitar ini menekankan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajarnya dan melakukan interaksi dengan kelompoknya. Nah, pemanfaatan lingkungan sekitar ini dapat dijadikan alternatif untuk hasil pembelajaran pengetahuan agar ilmu pengetahuan IPA ini agar lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya yaitu bab 3 pada metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh alat peraga IPA kelas 5 SD di SDN 001 Tuapaya. Di sini pada bagian metodologi penelitian saya yaitu jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian eksperimen yang digunakan untuk mencari pengaruh atau treatment. Nah, kemudian tempat dan waktu penelitian saya dilaksanakan di Sekolah Dasar SDN 001 Tuapaya. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan 1 Maret hingga bulan April tahun 2022. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian dapat didefinisikan sebagai atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, suatu kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, Karlinger
menyatakan bahwa variabel ini dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, di sini yaitu sampelnya yaitu adalah bagian dari proposal yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Nah, jelas dan lengkap. Dan di sini sampel yang diambil yang dapat saya ambil yaitu dari kelas 5B dan kelas 5A. Kelas 5B sebagai kelas kontrol yang mendapat perlakuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Sedangkan kelas 5A yaitu sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan alat peraga gambar. Selanjutnya yaitu ada teknik sampling dan teknik pengumpulan data. Nah, teknik sampling saya yaitu menggunakan teknik random sampling. Nah, kemudian teknik pengumpulan data saya itu menggunakan teknik tes dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian saya yaitu ada uji coba instrumen. Nah, instrumen penelitian saya itu suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian uji coba instrumen saya yaitu ada uji validitas, uji relativitas, dan tingkat kesukaran soal. Selanjutnya yaitu teknik analisis data yang di sini saya dimana setelah data diperoleh maka X adalah rata-rata hilang variabel X, kemudian hitung selanjutnya Y rata-rata hitung variabel Y, kemudian AX kemudian jumlah harga variabel X, yang Y jumlah harga variabel Y, NX sama dengan ukuran sampel X, dan NY yaitu ukuran sampel Y. Yaitu uji normalitas data. Yang di sini untuk menguji normalitas skor teks pada masing-masing kelompok yang digunakan uji normalitas Litterfors yang dimana mencari bilangan baku. Nah, bilangan bakunya terdapat keterangan X dan S. Uji homogenitas yaitu setelah uji normalitas. Nah, uji homogenitas ini ujian untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Nah, ada keterangannya F, homogenitas, varian terbesar, varian terkecil. Nah, adapun kriteria untuk uji homogenitas bisa dilihat di keterangan di bawah ini ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini merupakan untuk kita mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan alat peraga IPA terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang dilakukan dengan uji T kecil pada taraf signifikan atau sama dengan 0,05. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah kebenaran hipotesis ini dapat diterima dengan baik atau tidaknya. Nah, keterangannya bisa dilihat di bawah ini ya, teman-teman. Nah, yang terakhir pada bab metode penelitian saya yaitu prosedur dari penelitian ini. Nah, ini langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu menentukan populasi dan sampelnya dulu. Yang kedua menentukan kelas eksperimen, yaitu tadi ada kelas kontrol A dan kelas kontrol B, yaitu saya mengambil kelas 5A dan 5B. Selanjutnya kita memberikan tes awal atau post test. Terus setelah tes awal dan post test ini kita perlu berupa penggunaan media yang grafis. Nah, selanjutnya bisa dilihat analisis data hasil yang diadakan tes akhir tadi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman langkah dari prosedur penelitian yang saya buat. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada metodologi penelitian ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.